要跳下山下，鲜活满地个，學樂在讀書，為合作相辣，一個大吉一個新官嘅笑。為在新官嘅要為作好笑，今天Imlek Jague dicap jenggot dicap jeni atau umum hari ini yang terhitung jatuh pada tanggal 3 bulan Maret tahun 2021. Pintu Hoklok Susian yang telah turun dari atas gunung pertapaan menuju di ini rumah suci Vihara Tiong Hitong atau Vihara Kesadaran di Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pintu Hoklok Susian perlu menjadi saksi dan tak lupa juga ikut memohonkan bahwa pada hari ini segenap pengurus beserta umat dan simpatisan Vihara Tiong Hitong yang telah mengadakan pementasan wayang potehi keliling Nusantara dari Gudo, Jombang, Jawa Timur, memohon pertama pada Dia yang Maha Kuasa, kedua pada Yang Mulia Kongco Kuang Sing Tekun sekalian Kuco dan para sinbek supaya diberikan berkah popi pengan, selamat dan panjang umur beserta banyak hoki atau banyak rezekinya, dijauhkan dari segala kesukaran, didekatkan senantiasa supaya bisa hidup rukun, damai, sejahtera dan tak kekurangan sesuatu pun apa, terhindar dari segala macam bahaya atau bencana, dijauhkan dari ini penyakit dan semuanya selalu diberikan kesehatan, usaha di segala bidang apapun saja bisa bertambah maju dengan pesat dan banyak relasi. Pintu Hoklok Susian memohonkan semoga apa yang jadi permohonan, apa yang jadi pengharapan, keinginan dan cita-cita dari segenap pengurus beserta umat dan simpatisan Vihara Tiong Hitong di Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semoga dikabulkan oleh Dia yang Maha Kuasa, Yang Mulia Kongco Kuang Sing Tekun sekalian Huco dan para sinbek. Dengan arti kata lam li ciki mansu kia king hok lu tong hai siu bilaksan hap ka ping an hong tiao isun kuok kai beng an. Angin bertiup begitu lembut, hujan turun pada masanya. Negara jaya, rakyat bisa hidup damai, aman dan sentosa. Cuan lai tai siu. Ya Chongxian, sekali lagi pintu Hoklok Susian sebelum kembali ke atas gunung pertapaan sekali lagi perlu untuk menguraikan yang mana pada hari ini segenap pengurus beserta umat dan simpatisan Vihara Tiong Hitong di Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang telah mengadakan pementasan wayang potehi keliling Nusantara dari Gudo, Jombang, Jawa Timur. Pintu Hoklok Susian
memohonkan semoga apa yang jadi pengharapan, apa yang jadi permohonan, keinginan beserta cita-cita dari segenap pengurus beserta umat dan simpatisan Vihara Tiong Hitong semoga bisa terkabul, dan pintu memohonkan semoga Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor terhindar dari segala macam bencana, wabah apapun saja, semuanya diberikan kesehatan. Kemuliaan mudah-mudahan selalu muncul bagaikan puncak gunung selatan, rezeki yang terus mengalir melimpah ruah bagaikan air lautan timur. Pai siung beng pe kiwe puntong. Wah, Jing Tieng Put Gao Ki Wijeng Gai Gongo Siang Tim
Sian okto chào chiong yu bảo uy ching lai cha i lai Sanjit bernama Ji Baokong, bantu kerajaan Tong Tio di bawah kekuasaan dari Sri Paduka Raja Li Sibin. Dalam kita menggempur kerajaan Liu Tan Kolekok atau yang disebut negeri Korea, kekuatan pasukan ini memang sudah digerakkan memasuki kerajaan Liu Tan Kolekok. Namun memang Sanjin punya perhitungan dan melihat jalannya perbintangan dalam kita menggempur kerajaan Tong Tio. Ini tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa adanya bantuan dari seorang pendekar berbaju putih, bukan lain adalah Xi Jinkui, titisan dari bintang Pe Housing, bintang harimau putih yang sudah cuci ke dunia. Sanjin hanya memberikan petunjuk di hadapan Sri Paduka Raja untuk bisa mendapatkan pemuda si baju putih nama Xi Jinkui. Memang kita harus perintahkan orang berpangkat nama Tio Sukui supaya datang di bilangan distrik Liong Bun Quan di situ untuk membuka pendaftaran ujian Wuchongwan. Jadi siapa saja tentunya bagi para pemuda yang punya kemampuan bisa mendaftarkan diri masuk menjadi Tai Chiang Kun atau menjadi ini pasukan. Ya, memang Tio Sukui berotak licik, pandai bersilat lidah. Justru Tio Sukui yang diperintah untuk mencari pemuda si baju putih nama Xi Jinkui di bilangan distrik Liong Bun Quan. Di hadapan Sri Paduka Raja, di hadapan orang-orang berpangkat, Tio Sukui justru mengatakan kalau Xi Jinkui tidak diketemukan. Yang ada hanya menantunya nama Ho Chong Yen yang mempunyai pakaian atau baju serba putih. Jadi di sini memang semua orang-orang berpangkat tidak mengetahui kalau sebenarnya Xi Jinkui ini memang sudah diketemukan oleh Tio Sukui, ditaruh di pasukan bagian tukang masak atau ini Wedaukul, supaya Xi Jinkui jangan sampai diketemukan oleh Sri Paduka Raja. Jadi dalam kita menyerang kerajaan ini Liu Tan Kolekok, ya kita tunggu saja nanti apa yang bakal terjadi. Coba seperti biasanya Sanjin mau datang ke ruangan tengah, barangkali ada perintah atau panggilan dari Sri Paduka Raja Li Sibin. Jin Liao, ya jelas hadir dalam ruangan tengah ganti Chung I dia. Lui cha tim chuan chuan đi.
Hong Tiao Isun Quốc Thái Bình An Tô Chiang Quy Cao Mà Hào Nan Sản Tim Tong Dai Cho bernama Li Sibit. Tim Li Sibin sebagai seorang Hongte atau menjadi raja penguasa kerajaan Tong Tio. Tim memang yang sudah menggerakkan angkatan perang di bawah kekuasaan dari Panglima Tim nama U Tikyo. Juga dibantu bawahan tim ada Luko Ong Dia Kokim, ada Kun Suci Bokong dan lain-lainnya. Dalam menyerang kerajaan Tong Tio ini nanti tim berharap mudah-mudahan kerajaan Liu Tan Kolekok secepatnya bisa untuk ditaklukkan. Justru selama ini yang tim pikirkan mengenai impian dari ini tim. Di saat tim berpelesir seorang diri dengan menaiki kuda tunggangan tim, tiba-tiba muncul satu ini panglima yang mempunyai wajah begitu sangat bengis dengan menaiki kuda tunggangannya dengan membawa senjata golok yang bermaksud mau membunuh tim. Saat itu memang tim merasa ketakutan. Tim melarikan kuda tunggangan, justru panglima tersebut tetap mengadakan pengejaran. Tanpa terduga kuda tunggangan dari tim terjerumus masuk dalam lumpur. Saat itu panglima yang mempunyai wajah begitu sangat bengis mengayunkan senjata goloknya bermaksud untuk membunuh tim. Justru tiba-tiba muncul satu ini pendekar berpakaian putih yang sengaja menyelamatkan ini tim. Bahkan panglima yang mempunyai wajah cukup bengis bisa ditaklukkan langsung kabur meninggalkan itu tempat dan tiba-tiba tim jadi terbangun. Wah ya, ada firasat apa dan apa arti dari impian tim? Coba tim mau membuka ini jalannya persidangan, sekalian tim mau panggil ini Kunso, barangkali bisa mengartikan tentang impian dari ini tim. Ya Luija, tim buka jalannya persidangan. Siapa di antara tim punya bawahan para menteri Bun Buka Kwan yang berkeinginan hadir dalam ruangan tengah, tim persilakan masuk dan langsung saja tim panggil Kun Suci Bokong supaya menghadap. Lah Sri Paduka Raja yang mulia, Sin Cibokong dapat panggilan menghadap sebelum mendapatkan perintah terlebih dahulu. Unjuk hormat menyampaikan selamat panjang umur Bansoy Bansoy Cikunso. Tim mau bertanya, barangkali Cikunso bisa kasih penjelasan mengenai impian dari tim di saat tim berpelesir dengan menaiki kuda tunggangan seorang diri. Tiba-tiba muncul ini satu panglima yang mempunyai wajah begitu sangat bengis dan menakutkan, menaiki kuda tunggangannya dan membawa senjata golok bermaksud mau menghabisi tim. Sampai tim merasa ketakutan,
tim kapur dengan menaiki kuda tunggangan, justru panglima tersebut tetap mengadakan pengejaran tanpa terduga. Kuda tunggangan tim ini terjerumus masuk dalam lumpur, dan panglima tersebut mau mengayunkan senjata goloknya bermaksud untuk menghabisi tim. Tiba-tiba muncul satu pendekar berbaju putih yang bisa menolong tim. Barangkali Kunsu bisa untuk kasih penjelasan. Sri Paduka Raja yang mulia, ya, impian dari seorang Hongti atau seorang raja atau seorang kaisar suatu saat ini pasti bisa jadi kenyataan atau bisa terwujud. Nah, menurut hamba Jiboko, suatu saat nanti justru Sri Paduka Raja bakal bertemu dengan pendekar si baju putih. Wajah, barangkali Kunsu bisa kasih penjelasan siapa sebenarnya pendekar si baju putih dalam impian tim Sri Paduka Raja. Dialah pendekar si baju putih nama si Jin Kui. Hamba sudah kasih penjelasan dalam kitab Menggempur Kerajaan Liu Tan Kolekok. Tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa mendapatkan bantuan dari itu pendekar si baju putih nama si Jin Kui. Oh iya, tim jadi ingat sewaktu tim perintahkan Geng Teo Sukui supaya di bilangan distrik Liong Bun Kwang membuka ujian Pucongwan agar bisa menemukan itu pendekar si Jin Kui. Bagaimana menurut ini Cik Kunsu, apakah Teo Sukui ini sudah menemukan pendekar si Jin Kui? Sri Paduka Raja yang mulia, bahwa sebenarnya pendekar si Jin Kui ini yang sudah bergabung di induk pasukan di bawah kekuasaan dari Teo Sukui. Hanya Teo Sukui saja ini tidak paham dan tidak mengerti. Oh, jadi si Jin Kui ini sudah bergabung di induk pasukan di bawah kekuasaan dari Teo Sukui. Memang betul Sri Paduka Raja, suatu saat nanti Sri Paduka Raja bakal bertemu dengan itu pendekar si Jin Kui. Tetapi menurut hamba belum saatnya, belum waktunya. Oh, baik kalau demikian, coba silakan Cik Kunsu boleh mundur istirahat terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia Kausia Longcu. Ya Luija, jika tidak ada laporan, persidangan tim tutup sampai di sini, semuanya kembali ke tugasnya masing-masing. Oh, baik, coba tim perlu beristirahat terlebih dahulu. Tim kadwe lihat.
Hong itu suwe tiong kun hun Hong cide tiao pak ban kun Hop chút Hop bóng lên ăn chút Amping suhai baling chút Pun soi Các số bút Pun soi các số bút Satu panglima dari kerajaan ini Liutan Kolekok di bawah kekuasaan dari Cukong Jiensui Ko Kian Chong Ok. Aku gak sombong memang mendapatkan perintah, mendapatkan kekuasaan sebagai ini seorang jenderal perang yang harus menghadapi kekuatan angkatan perang dari kerajaan Tongtio di bawah kekuasaan dari Raja Li Siping. Kekuatan angkatan perang dari kerajaan Tongtio yang sudah memasuki ini kerajaan Liutan Kolekok, pertempuran yang sudah terjadi. Memang pun sekak sobun ingin mengukur sampai di mana kegagalan para perwira-perwira dari kerajaan Tongtio. Chong Chiang Kun seperti biasanya, ayo kekuatan pasukan sebagian boleh mempersiapkan diri, angkat senjata, sediakan kuda, ikut Onsei Kak Somun keluar dari benteng kota mengadakan tantangan perang. Sit Mai Tung Bao Xiao Sit Suhas. Oh. Ayo pasukan ikut polisi bergerak maju menantang perang di depan. Wah, ini perang harus terjadi. Oh, ini aku termasuk salah satu pasukan kecil di bawah kekuasaan dari ini Taijin nama Tiosukui yang dapat perintah sebagai ini Gairo Xianghong, pucuk pimpinan pasukan garis depan pembuka jalan untuk menggempur kerajaan Liutan Kolekok. Wah, ini muncul lagi panglima yang cukup tersohor dari kerajaan Liutan Kolekok. Siapa yang tidak mengenal kebesaran nama Panglima Gak Sombun? Wah, ini secepatnya lapor pada Taijin Boha. Lord.
Jitun sio dokan samun liok tunma jutai pun kawan diusah dan but liong po lohu bernama Tio Sukui. Loh Tio Sukui harus pandai-pandai untuk menutup ini rahasia, jangan sampai terbongkar mengenai pendekar si baju putih nama si Jin Kui. Karena Sri Paduka Raja Lisibin mencari si Jin Kui yang mau diberikan kedudukan pangkat, mengingat dalam impian Sri Paduka Raja Lisibin kalau si Jin Kui dianggap injil tuan penolong bagi Sri Paduka Raja. Nah, sengaja aku Tio Sukui harus pandai-pandai membuat ini permainan. Ku kelapui Sri Paduka Raja termasuk orang-orang berpangkat. Kalau bisa jangan sampai si Jin Kui ini diketemukan. Jadi di hadapan Sri Paduka Raja, Loh Tio Sukui hanya kasih penjelasan kalau si Jin Kui ini tidak diketemukan, si Jin Kui tidak ada. Yang ada hanya menantu pun Loh Tio Sukui nama Ho Chung Yen yang selalu memakai baju serba putih. Bahkan si Jin Kui setiap hari memang ku takut-takuti. Kalau sebenarnya si Jin Kui mau dicari oleh orang-orang berpangkat, mau ditangkap, dijatuhi hukuman mati. Karena dalam impian Sri Paduka Raja, si Jin Kui mau berontak untuk menggulingkan kerajaan Tong Tio. Bahkan supaya nantinya si Jin Kui tidak bisa bertemu dengan orang-orang berpangkat, si Jin Kui memang sengaja Lohu taruh di ini pasukan bagian tukang masak, bagian di dapur. Ya, kekuatan pasukan di bawah kekuasaan pun Lohu sebagai pasukan garis depan yang sudah memasuki wilayah kerajaan Liutan Kolekok. Peperangan yang sudah terjadi, ku akui kegagalan panglima dari kerajaan Liutan Kolekok yang bernama ini Gak Sopun. Semua para perwira di bawah kekuasaan dari ini pun Lohu, satu pun tidak bisa menghadapi kegagalan panglima Gak Sopun. Wah, Tanjin celaka. Wah, ini Panglima Gak Sopun yang sudah gerakan pasukan mengadakan tantangan perang, harap Tanjin mendapat mundur ke Siopun Comik. Gak Sopun muncul lagi. Baik, terpaksa si Jin Kui yang namanya sengaja Lohu ganti dengan nama Si Li. Ku perintahkan coba supaya si Jin Kui ini nantinya pimpin pasukan menghadapi ini Panglima Gak Sopun. Yakinlah, perintahkan Wedao pun Sile supaya menghadap. Tanjin, panggil hamba Sile. Belum tahu ada perintah memberikan hormat Tanjin Pai. Sile sengaja Lohu undang padam. Lohu perintahkan, ayo Sile
bawa beberapa kekuatan pasukan hadapi musuh satu panglima dari kerajaan Liutan Kolekok. Sini, jika kau bisa menghadapi panglima Gaksobun, dan nanti jasa-jasamu loh ucapan di buku Kong Lopo untuk menebus semua kesalahanmu supaya kau dapat pengampunan dari Sri Paduka Raja Lisibin. Nah, berangkatlah Sile di medan pertempuran yang hati-hati, baik menjalankan perintah Taijin Comeng. Sengaja Sile yang loh permainkan. Memang Sile punya tenaga yang begitu sangat kuat, tetapi otaknya otak kerbau, benar-benar begitu bodoh. Tong Jangkut, sebagian pasukan boleh bergerak ikuti Wedao Kun Sile, bergerak hadapi musuh. Baik loh menunggu kabar dari Sile atau si Jin Kui. Jin Pai Tung Bao Ting Hao Su Hale. Pasukan ikut aku Sile keluar hadapi musuh Cujin. Bagus, pihak orang-orang dari kerajaan Tongtio ternyata masih sanggup untuk mengadakan perlawanan. Muncul satu taijang berbaju putih. Kau punya perawakan tubuh kurus kering kerempeng. Maka kali ini sebutkan kau punya nama siapa, berani turun di medan pertempuran berhadapan dengan Punsui Gaksobun. Oh, Kuansui atau Panglima Gaksobun. Perkenalkan bahwa
unjang wedaukun nama Sile. Oh, wedaukun. Kenapa hanya pasukan bagian tukang masak yang harus diperintah turun di medan pertempuran? Apakah orang-orang dari kerajaan Tongdio sudah kehabisan pasukan? Sini, peringatkan, ayo lebih baik menyingkir saja daripada nantinya kau bakal jadi korban di senjata golok dari ini pun Kak Sombor. Oh, Kak Sombor, bicaramu begitu sombong. Maka kali ini Wedaukun Sile yang akan menguji kau punya kehebatan. Maka kalau kau tidak berhati-hati, lihat senjata Hongdet wakiku di kantong, lihat. Tanpa kuduga Wedaukun Sile ternyata punya tenaga yang begitu hebat. Baik pun saya harus berhati-hati sini ya. Oh, lihat, Sile, akui tenagamu begitu hebat, bahkan permainan senjata tumbakmu. Tapi kali ini kau jangan bangga, Sile, berhadapan dengan Panglima Gak Sombor, murid pertama gunung Cupisan. Maka kalau Kak Sombor tidak bisa untuk memenggal kau punya kepala, baik bacakan mantra, lepaskan Wito, golok terbang, pegal kepala dari Sile. Ipenomian Ihwatiti Ihwatibing Samwan Kutiswan. Hah, Wito Julai. Hah, celaka. Kenapa si Jin Kui bisa bertemu dengan ini Raja Lisibin? Kenapa ini si Jin Kui berada di ini tempat? Jangan sampai rahasia terbongkar. Aku Tiosuke tidak mau mati, tidak mau menerima hukuman penggal kepala. Sri Paduka Raja yang mulia, mohon ampun. Amba tidak mengenal sama sekali dengan adanya ini pemuda si baju putih. Jangan-jangan ini pemuda sengaja menyamar mengaku nama si Jin Kui, karena kabar yang sudah tersebar kalau Sri Paduka Raja berkeinginan supaya bisa bertemu dengan si Jin Kui.
Karena si jin kuwi yang dianggap sebagai izin yang bakal menerima kedudukan pangkat dari ini Sri Paduka Raja. Mungkin ini pemuda sengaja mengaku nama ini si jin kuwi. Sri Paduka Raja yang mulia, amba tidak pernah berkata bohong. Amba si jin kuwi semenjak masuk menjadi pasukan di bawah kekuasaan dari Tanjin Tio Sukwi, hamba ditempatkan di ini pasukan Wedaukun, pasukan bagian itu tukang masak. Bahkan kenapa orang-orang berpangkat kata dari ini Tanjin mencari hamba si jin kuwi mau ditangkap, dijatuhi hukuman mati. Apa kesalahan dari ini hamba si jin kuwi? Wah ya, ini benar-benar membingungkan. Ya Luija, coba Kunso Cibokong boleh masuk dalam ruangan tengah. Lah Sri Paduka Raja yang mulia, hamba Cibokong dapat panggilan sebelumnya memberikan hormat, menyampaikan selamat panjang umur Bansoy Bansoy. Cikunso ini benar-benar membingungkan dan memusingkan kepala. Di saat tim berpelesir ini memang bertemu dengan ini pemuda si baju putih yang bisa menyelamatkan tim. Pemuda tersebut ini mengaku nama si Jin Kui. Menurut penjelasan dari si Jin Kui, jadi selama ini si Jin Kui yang sudah bergabung di induk pasukan di bawah kekuasaan dari Tio King Tio Sukwi, cuma hanya si Jin Kui ditaruh di ini pasukan bagian Wedaukun, pasukan bagian tukang masak. Namun setelah tim bertanya pada Tio Sukwi mengatakan tidak mengenal sama sekali dengan ini pemuda si baju putih, apalagi mengaku nama si Jin Kui. Nah, ini yang benar-benar membingungkan. Bagaimana kiranya menurut pendapat dari ini Cikunso, Sri Paduka Raja yang mulia? Ya, untuk membuktikan kebenaran antara Tio King Tio Sukwi dan si Jin Kui, maka hamba mempunyai usulan supaya Sri Paduka Raja ini nantinya memberikan izin hamba untuk membuat adanya gulungan kertas. Di situ nanti hamba yang akan menulis benteng-benteng kota yang harus direbut antara si Jin Kui dan Tio Sukwi. Nah, jadi siapa di antara Tio Sukwi maupun si Jin Kui yang dapat gulungan kertas di situ tertulis benteng kota yang harus direbut, siapa yang lebih cepat dialah yang benar. Berarti kita bisa mengukur kemampuan si Jin Kui dan ini Tanjin Tio Sukwi. Oh, bagus kalau demikian usulan dari ini Cikunso bisa ini tim terima. Atur Cikunso boleh tuipan mundur atur semuanya. Baik kalau demikian kau sialong cuk. Nah, Tio King Tio Sukwi dan si Jin Kui semuanya boleh tuipan, boleh mundur. Ini nanti perintah dari Cikunso, maka King Tio Sukwi dan si Jin Kui boleh untuk mengambil adanya gulungan kertas yang di dalamnya tertulis nama benteng kota yang harus direbut. Jadi siapa yang terlebih dahulu bisa merampas dan menduduki benteng kota tersebut, tim anggap mereka yang benar. Maka jangan coba-coba berani membangkang perintah dari ini Cikunso. Tim persilakan Tio King Tio Sukwi maupun si Jin Kui boleh untuk duipan, boleh mundur mempersiapkan diri. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Kau sialong cu. Tim benar-benar merasa bingung, tetapi justru tim jadi ingat
Ini kejadian persis dalam impian dari ini tim. Penjelasan dari Jikunsu tim jadi ingat impian dari seorang raja suatu saat pasti bisa jadi kenyataan. Baik tim, hanya menurut usulan dari ini Jikunsu untuk membuktikan kebenaran antara si Jin Kui dengan Tio Su Kui. Tim kadwe lihat. Celaka. Nih kalau sampai Jikunsu Jibokong yang mengatur semuanya bisa-bisa Loh Tio Su Kui nantinya dapat kesalahan besar. Keinginan dari Jikunsu antara aku dengan si Jin Kui harus diperintah untuk membuat adanya atau mengambil gulungan kertas supaya nantinya tertulis nama benteng kota yang harus bisa ini kurebut. Ini tidak mungkin kalau aku Tio Su Kui bisa terlebih dahulu merampas benteng kota di kerajaan Liu Tangkoliko karena aku mengakui kegagalan para panglima dari kerajaan Liu Tangkoliko. Apalagi siapa yang bisa Lohu andalkan kalau hanya kedua putra dari Lohu dan ini menantu Ho Chong Yen. Wah ya, baik Tio Su Kui bukan orang bodoh. Dan nanti gulungan kertas yang ku ambil di situ tertulis benteng kota yang harus bisa ku rampas. Ada kata gagal daripada kembali. Lebih baik impun kekuatan pasukan pulang saja ke kota raja. Bermaksud lebih baik aku Tio Su Kui untuk berontak, gulingkan kerajaan Tong Tio supaya aku Tio Su Kui bisa menjadi raja. Aku tidak mau mati, tidak mau dicabik hukuman mati oleh ini Raja Li Sibin. Yakinlah, baik kembali pulang berunding dengan menantu dan kedua putraku. Cao. Pemuda si Jin Kui, dalam nanti kau mengambil gulungan kertas yang di dalamnya tertulis nama satu benteng kota yang harus kau rampas dan kau rebut. Namun Sanjin Jibokong mau memberikan satu ini surat wasiat atau surat kimlong. Ingat, ini surat kimlong atau surat wasiat boleh kau buka, boleh kau baca setelah kau berhasil merampas benteng kota tersebut. Mengerti? Baik Tanjil, Amba si Jin Kui cukup mengerti. Nah, terima surat kimlong terlebih dahulu. Baik Tanjil Jiniat. Nah, si Jin Kui, mulai hari ini kau boleh untuk himpun kekuatan. Persiapkan semua para saudara angkatmu. Mulai kau bergerak untuk merampas benteng kota yang sudah tertulis dalam gulungan kertas tersebut. Jangan sampai lupa. Baik, kalau demikian hamba mohon permisi Tanjin. Baik, silakan yang hati-hati. Baik, Comeng. Iya.
perhitungan dari Sanjin. Tio Sukwi ini memang benar-benar keparat. Tio Sukwi menurut perhitungan Sanjin gagal, tidak mungkin bisa merampas benteng kota yang sudah tertulis dalam gulungan kertas. Maksud dari Tio Sukwi justru mau berontak. Dan dalam surat Kimlong tersebut memang Sanjin menulis kalau si Jin Kui berhasil merampas benteng kota yang sudah tertulis, si Jin Kui tidak perlu kembali ke kerajaan Lutan Kolekok. Si Jin Kui harus kembali pulang ke kota raja, meringkus Tio Sukwi dan para pengikutnya yang bermaksud tujuan mau berontak supaya nanti kalau si Jin Kui berhasil merampas atau menangkap Tio Sukwi supaya dibawa ke kota raja, sementara waktu diserahkan putra mahkota Dai Culiti dan si Jin Kui supaya kembali ikut berjuang dalam menaklukkan kerajaan Liutan Kolekok. Kalau urusan peperangan di kerajaan Liutan Kolekok bisa kita terselesaikan, Tio Sukwi yang harus diseret ke tanah lapang, dijatuhi hukuman mati dengan menantu dan kedua putranya. Ya Jinlai, baik beristirahat, tetap setia mendampingi Sri Paduka Raja dalam memukul atau menaklukkan kerajaan Liutan Kolekok. Jin lihat. Baik, coba aku si Jin Kui boleh untuk mempersiapkan diri. Ku ajak berunding semua saudara angkatku, mulai saat ini kita himpun kekuatan untuk membuktikan kebenaran. Jeliau. Kepala terasa pusing, pikiran jadi ini bingung, kacau, berantakan semuanya. Maksud dan tujuanku supaya aku bisa memuliakan nasib dari menantuku Ho Chong Yen, tetapi justru semuanya gagal. Jadi tinggal nanti apakah aku Tio Sukwi bisa untuk merampas benteng kota yang sudah tertulis dalam gulungan kertas. Kalau sampai gagal, lebih baik kembali pulang saja ke kota Raja Tiangan yang saat ini di bawah kekuasaan dari putra mahkota Namaliti. Ya Jinlai, coba menantuku Yan Sai Ho Chong Yan boleh datang kemari. Wah, Gagdeng atau ini papa mertua tersayang. Oh, ini panggil Yan Sai, menantu Ho Chong Yen. Belum tahu ada perintah kasih hormat. Gagdeng pai. Oh, Yan Sai, menantu kesayanganku, semuanya jadi berantakan. Elah, ini kok bisa? Yan Sai, karena si Jin Kui sudah bertemu dengan Raja Lisipin. Waduh, lah kalau begini terus bagaimana ini Gagdeng? Berarti rahasia kita pasti terbongkar. Wah, Gagdeng, berarti tidak lama lagi kita semuanya yang bakal diseret ke tanah lapang, dijatuhi hukuman mati. Mengingat selama ini memang kita yang mengelabui Sri Paduka Raja dan semua orang-orang berpangkat. Wah, dulu memang menantu Ho Chong Yen pernah mengingatkan, "Mbok nggak usah, Gagdeng." Wah,
Mengaku saja kalau si jin kuwi diketemukan begitu kan boy. Justru aku berkeinginan untuk memuliakan nasibmu agar kelak di kemudian hari kau bisa mendapatkan anugerah, kau bisa memegang kedudukan pangkat yang cukup tinggi. Baik ya. Nyari pangkat orang jujur ya toh Pak. Orang berbuat salah lah begini akhirnya. Aku pertama ya kadang-kadang berpikir, wah jangan enak-enak. Si jin kuwi yang berjuang loh ya toh. Maju menguras keringat, mengadu nyawa. Kalau si jin kuwi menang ditulis nama Ho Chong Yen, ya aku diam saja. Maju lagi ke benteng kota ini. Waduh si jin kuwi yang berjuang. Wah katanya yang punya jasa Ho Chong Yen. Ya toh, waktu menaiki, wah adanya ini perahu naga kita menyeberang. Dengan adanya gelombang lautan yang begitu besar bikin takut Sri Paduka Raja yang mulia. Ini papa mertuaku dapat ancaman bisa nggak bisa, cara bagaimana supaya bisa untuk membuat gelombang lautan jadi tenang. Ini si jin kuwi yang punya jasa. Wah si jin kuwi ini benar-benar hebat. Hanya cukup memberikan penjelasan supaya Sri Paduka Raja menulis 4 huruf Bentiang yang artinya tidak perlu memberikan hormat. Surat ditulis dilempar ke tengah lautan, tiba-tiba gelombang lautan jadi tenang, jadi reda. Ditulis namaku yang berjasa. Loh ini kan keterlaluan. Wah ini maksud dari papa mertuaku ya ingin memuliakan aku Ho Chong Yen, tetapi wah ini nggak benar. Wah nggak diang, kalau sudah begini bagaimana? Ya kau harus ikut berpikir dan membantu. Raja Lisibin beserta ini Kunsuji Bokok memerintahkan antara ini Gakdiang dengan si Jin Kui masing-masing. Siapa yang lebih cepat untuk merampas benteng kota dialah yang benar. Lalu wah ini Gakdiang sudah mengambil di gulungan kertas tertulis 1 nama benteng kota yang harus ini Gakdiang gempur. Ini rasanya benar-benar sulit. Ho Chong Yen, karena kita mengetahui betapa besar kekuatan angkatan perang dari kerajaan Yutan Koliko, ada perwira maupun panglima yang cukup gagah. Ini jelas nggak mampu, nggak bisa menang. Waduh, rencana dari Gakdiang kalau gagal, lebih baik kita kembali pulang ke kota raja untuk berontak saja. Wik ya. Kita elek toh, ya toh. Kelihatan belahnya. Kalau nggak mampu rampas benteng kota malah berontak. Lah ini kan nggak benar. Duh, lah ini. Ya menurut saja. Apa boleh buat baik Gakdiang kalau memang semua jadi keinginan dari Gakdiang atau papa mertua menantu setia tetap mengikuti. Wah ini Gakdiang bagus, mulai hari ini kau boleh mempersiapkan diri, kita himpun kekuatan, kita perlu untuk merampas ini 1 benteng kota yang harus kita rebut. Baik kalau demikian mundur kau. Baik Gakdiang comeng ya jinlah. Kekuatan pasukan di bawah kekuasaan dari pun Louh Tio Sukwi supaya sementara waktu beristirahat terlebih dahulu. Besok pagi kekuatan pasukan supaya mempersiapkan diri ikut pun Louh untuk menggempur ini 1 benteng kota Beng Makwano. Baik tunggu pagi hari nanti perlu impun kekuatan jin lihat. Puncak, aku bernama Ciu Jing. Bagus. Aku Ciu Jing salah satu saudara angkat dari ini tuaku si Jin Kui.
Bahkan aku sudah mendapatkan semua penjelasan dari ini Tuaku si Jin Kui, kalau kita harus mempersiapkan kekuatan merapas satu ini benteng kota untuk membuktikan kebenaran. Ya Jin Lai, baik, aku perlu untuk kumpulkan semua saudara angkatku, bantu Tuaku, perlu kita nanti bergerak supaya bisa mewujudkan kebenaran, untuk membuktikan kebenaran supaya Tio Sukui ini nantinya setepatnya mendapatkan ini hukuman Ciliau. Laila. Sayang sekali berhubung sang waktu yang tidak mengizinkan, rombongan kami perlu untuk beristirahat. Demikian tadi cuplikan cerita Raja Lisibin, penguasa kerajaan Tongtio, bertemu dengan titisan bintang P Housing atau bintang harimau putih menitis pada pendekar si Jin Kui. Kami atas nama grup Wayang Putih keliling Nusantara dari Gudo, Jombang, Jawa Timur mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dari segenap pengurus beserta umat dan simpatisan Wihara Tiong Hitong, Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang telah mengadakan pementasan Wayang Putih. Mudah-mudahan bisa membawa berkah bagi kita semuanya. Segenap pengurus beserta umat dan simpatisan selalu diberikan berkah, panjang umur, sehat selalu, rezeki lancar, apa yang diharapkan semoga terwujud. Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terhindar dari wabah bencana apapun saja, termasuk ini wabah COVID-19. Selamat malam, terima kasih Pak Cia Hong Jin, Pak Cia Sin Bing.